Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah kami undang, 3 Srikandi Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Nah, ini adalah undangan khusus. Kita akan membincang atau ingin menanyakan pengalaman 3 Srikandi ini dalam menjalankan tugasnya. Kalau banyak diketahui oleh masyarakat itu kan mesti Satpol PP razia operasi kayak gitu. Nah, nanti juga akan saya tanyakan tuh bagaimana 3 Srikandi ini ikut dalam operasi-operasi seperti itu gitu. Nah, ketiganya adalah pertama Mbak Desi. Mbak Desi yang mana? Nama lengkapnya Desi ya? Iya. 4 huruf. 4 huruf. Sudah sangat lengkap itu. Enggak sih, ada sih banyak sih. Cuman dipanggilnya Desi aja. Oh gitu. Kalau lengkapnya nggak boleh diketahui. Boleh Nike Desi Prayanti. Oke. Itu tadi ya, saya nggak hafal tuh. Panggilnya Desi begitu ya. Kalau sebelahnya Brenda dengan Brenda. Brenda. Lengkap itu. Panjang sebenarnya. Kalau mau dilengkapin Sampai berapa meter? bisa ya. Ternyata kayaknya bisa. Ya. Nama Brenda Febriana Romanti. Febriana Romanti. Romanti ini kayaknya identik dengan romantis ya. Karena bulan Februari, Mas. Oh gitu. Lahirnya bulan Februari. Identik dengan Valentine. Valentine. Nah, kalau anak-anak muda ya mesti tahu lah soal Valentine kayak gitu ya. Satunya Mbak Kiki. Kiki ya. Ya. Kiki Saputri. Ini jauh dari nama. Jauh dari nama asli. Sebenarnya nama Kalau- saya tuh Sri Rizky. Sri Rizky. Iya, nggak tahu kenapa dipanggilnya bisa Kiki. Oh gitu ya. Iya. Diambil kinya gitu ya. Iya, mungkin diambil belakang. Kita mulai ya Mbak-mbak ya manggilnya ya. Masih Mbak-mbak kan, bukan emak-emak ya. Ya. Pengalaman mungkin kalau diawali ini pertama ya, gabungnya Mbak Desi, Mbak Brenda, Mbak Kiki ke Satpol PP mulai kapan? Mbak Desi dulu deh. Aku dari 2004. 2004. Iya. 2004 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? Lama ya, sekitar kurang lebih 18 tahun. 18 tahun ya. Sampai sekarang masih kerasan? Masih. Masih. Dan sangat menikmati jadi Satpol PP. Oh gitu. Terus kalau Mbak Brenda mulai kapan tuh? Saya sama Mbak Kiki itu sebenarnya satu angkatan ya kita. Satu angkatan. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019, 2020, 2021. Baru 3 tahunan ya. 4 tahun ya. Kalau Mbak Desi kan ya sangat bangga gitu ya, senang gitu, gabung di Satpol PP. Nah, kalau Mbak Brenda sama Mbak Kiki gimana tuh? Gabung di Satpol PP. Ya, Bangga juga. kenapa tuh bangganya? Karena kita kerjanya itu lain daripada yang lain. Lainnya di mana? Kalau perempuan, kalau yang lain kan pasti yang halus-halusan gitu. Bahasa Gitu Jawanya ya? tuh halus-halusan. Kalau di Tapi Satpol kita- PP Ya, kasar-kasaran gitu. enggak juga. Jadi kita Gimana? itu juga istilahnya pekerjaan kita itu hampir dengan laki-laki itu hampir sama. Hanya Setara beberapa gitu ya. yang mungkin kita nggak bisa untuk mengerjakan kerjaannya laki-laki. Misalkan kayak penertiban reklame, nggak mungkin kita mau manjat-manjat, Iya. ya kan. Tapi kita bisa bantuin dari segi untuk dokumentasinya, kan tetap kita panas-panasan juga. Sudah biasa ya. Nggak khawatir apa istilahnya nggak glowing nanti gitu. Makanya itu ada istilah responsif gender. Jadi kesetaraan, jadi itu sama cowok, cewek. Apa yang dilakukan laki-laki kita juga bisa. Makanya itu Satpol PP ya harus bisa. Pagi itu juga ya? Sama ya? Iya. Laki-laki wanita itu sama di Satpol PP. Nggak ada perbandingan itu.
Kita juga di staff, juga di lapangan ya. Jadi kalau Mbak Kiki atau ketiganya deh, tugasnya masing-masing ini sama atau beda-beda nih? Kebetulan kita beda ya. Beda ya? bidang juga. Kalau Mbak Desi di bidang apa nih? Kalau aku di penegakan perda dan perkada. Kalau Mbak Brenda? Saya dulunya di pengawalan. Pengawalan siapa tuh yang dikawal? Jadi Suami? Pengawalan pejabat. Pejabat siapa tuh pejabatnya? Ya AG1, AG2 gitu. Terus setelah Ini itu masyarakat ada yang nggak paham mungkin AG1 Bapak itu apa Bupati kayak dan- gitu. Pak Bupati ya? iya dan Ibu Bupati, terus Ibu Wakil Bupati. Terus setelah itu ditarik ke staf administrasi. Jadi sekarang ngurusin masalah administrasi kantor. Gitu. Kantor gitu. Sudah nggak ikut operasi? Kadang Ikut ya? iya, kadang tapi jarang. Karena Karena kan kita sudah menangani administrasi itu sudah banyak Mas ya yang ditangani gitu. kalau ikut operasi nanti malah administrasinya terbengkalai gitu Iya. ya? Kalau Mbak Kiki Kalau bidang saya apa? di bidang operasional. Operasional itu yang gimana? Bisa dijelasin Kalau tuh? bidang operasional itu kan kita mencakup sama Linmas. Kebetulan saya di op-nya dan bagian pengawalan. Pengawalan Dari siapa yang dulu sampai dikawal? Ya, itu di Ibu PLT. Dulunya Ibu Bupati, sekarang Ibu PLT. Ibunya Pak Marhen begitu ya? Ibu Yuni Marhen. Hafal ya namanya ya? Iya. Oke. Jadi sampai sekarang ngawal ibu nih? Iya, Kayak kayak gitu sampai sekarang. Mbak Desi kalau penegakan perda itu gimana tuh? Apa kegiatan-kegiatannya? Banyak sih, ada pengawasan, ada penertiban. Jadi misal nih, sebenarnya kan kalau Satpol PP perempuan itu lebih ke kita sosialisasi ke masyarakat ya. Jadi lebih ke humanis dan santun. Tugas kita itu kan bernegosiasi ketika ada penertiban. Kemudian ketika pas penertiban juga biasanya kalau aku kebetulan sering operasi PSK. Jadi kan mungkin kalau yang cowok nih PSK-nya mungkin merasa kurang nyaman ya ketika didata. Tapi kalau misal ada kita perempuan nih, Sesama perempuan gitu ya? dia lebih terbuka, ya kan? Jadi yang tanya apa sih, kenapa sih kamu bisa jadi PSK? Nah, gitu kan mungkin curhatnya dia kan lebih, oh aku karena ini loh, karena ekonomi, kebanyakan kan itu. Banyak sih, jadi minhol, operasi PSK, kemudian kalau ada laporan masuk ODGJ seperti itu. Jadi nggak ada bedanya meskipun kita perempuan, kalau malam juga kita tetap ikut operasi. Operasi gitu ya? Iya. Jadi sahabat Nadi juga harus tahu nih, ternyata Mbak Desi biasa menginterogasi gitu ya PSK ini. Menginterogasi atau apa bahasanya? Ya tanya-tanya lah ya ke PSK ya. Berapa banyak berarti PSK dari 2004 sampai sekarang itu Mbak? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Dan artinya Mbak Desi ini sudah sangat pengalaman gitu. Dan hafal nggak sama PSK-PSK-nya tuh? Kalau itu, kalaupun hafal ada datanya juga kan nggak buat di-share. Iya, betul. Tapi paling nggak kita boleh. tahu. Sahabat Nadi yang mau tanya-tanya nggak boleh di Nggak sini. boleh. Tapi paling nggak gini, Nggak paling boleh nggak di kita sini. tahu. Oh kamu kemarin pernah ke Jaring, oh sekarang kamu balik lagi, kan gitu. Masih ingat ya? Masih. Oh, ada yang sampai berapa kali Mbak? Ada sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Iya, ada Orang yang ini aja gitu ya, orang si A misalnya. Orang lama kan gitu. Oh, udah hafal. Jadi kalau apa Mbak Desi ini sama orang-orang yang sering ketangkep ke razia itu sudah hafal gitu ya. Apa? Terus selain PSK tadi apa minuman beralkohol gitu Iya, ya. minum beralkohol, terus anak bolos sekolah juga. Hmm. Ini juga ikut bagian, pokoknya kita semua ya di lapangan, di kantor. Oke. Kalau Mbak Brenda pernah pengawalan ya? Apa Iya. tadi? Pengawalan ya. Pengawalan juga. Itu Ibu Ibu Yuni Sofia. istrinya Pak Novi ya? Iya. Berapa tahun? 2-3 tahun? 2 tahunan. 2 tahunan.
gimana tuh keluh kesahnya menjadi seorang pengawal pejabat nomor berapa ya? Kalau bapaknya nomor 1, ibunya nomor 2. Atau kalau saya salah mohon maaf ya. Tapi bagi saya beliau adalah pejabat penting di Nganjuk gitu pada saat itu ya. Gimana? Pengawalan sih sebenarnya senang sih. Karena kita kan jalan-jalan terus ya Mas. Ya. Kalau ibu kan jalan-jalan terus, pasti makan-makan terus juga. gitu ya. Iya, tapi kalau nggak jalan-jalan enaknya paling jauh pernah kemana tuh? ke Jakarta. Jakarta. Jadi enak ya ikut ke Jakarta Iya. gratis gitu ya. Nggak gratis juga. Enggak gratis juga ya. Enggak, maksudnya kan sudah ada yang biayai Iya, gitu ya. gitu. Jadi kita jalan-jalan ya kerja gitu. Jadi kerja yang digaji ya. Tapi nggak enaknya itu mungkin kita nggak bisa mengatur waktu libur kita. Terus waktu istirahat kita itu juga nggak bisa. Kita nggak tahu kegiatannya ibu sama bapak itu dalam ini nanti misalkan sudah ada jadwalnya sampai jam 12 siang. Tapi sering itu lebih dari nggak jadwal sesuai yang jadwal ada, lah gitu ya. Karena terkadang itu ada misalkan kegiatan mendadak, minta dikawal kemana itu. Terus misalkan hari libur atau tanggal merah yang biasanya pegawai itu libur, kalau bapak ada kegiatan kita juga masuk. Nggak libur ya. Gitu. Jadi nggak bisa. Misalnya Mbak, janjian sama teman mau ngopi itu susah. Susah ya. Susah. Atau memang nggak bisa ngopi. Akhirnya Bisa, jarang ngopi kan lah setiap gitu. hari ngopi. Oh iya sih. Iya. Betul Kan betul. makan-makan terus. Saya setuju ini. Apalagi ikut ibu bupati gitu ya. Hidangannya banyak gitu dan pasti ada kopi biasanya. Ya akhirnya ikut ngopi juga ya. Iya, tapi nggak bisa sama teman-teman aja. Ya salah satu poinnya di situ ya. Iya. Kalau yang lain kopi sama teman-teman, kalau Mbak Brenda nggak bisa. Ngopinya sama ini ajudan-ajudan dan humas protokol kayak gitu. Dan orangnya itu aja ya. Iya. Bosan nggak? Enggak sih, karena asik-asik biasanya. Oh, Orang gitu. lapangan kan biasanya asik-asik ya. Asik-asik ya. Gitu. Itu 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Ya, habis itu ditarik ke dalam ngurusin masalah anggaran, SPJ-an kayak gitu. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Tapi orang-orang atau pejabat dan anggota di Satpol PP kalau urusan administrasi sama Mbak Brenda gitu ya. Iya, saya membantu. Jadi sebenarnya kalau masalah administrasi itu kan sudah ada bagiannya Mas ya kalau di kantor. Karena saya kan statusnya masih THL gitu. Jadi ada PNS-nya itu, nah saya membantu gitu, membantu untuk biar semuanya itu berjalan tepat waktu. Gitu. Kalau Mbak Kiki pengalamannya jadi pengawal ya Mbak ya? Iya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Keluh kesahnya atau sama dengan Mbak Brenda akhirnya jarang ngopi sama teman kayak gitu? Kalau itu sih sama ya. Sebenarnya ada banyak nggak enaknya. Kalau menurut saya, yang nggak enaknya itu saat kita terjun ke lapangan. Kita lari-larian itu. Iya, karena mobil patwal itu berada di belakang pasti ya. Ya ada di depan, cuma kita itu ada di belakang. Yang cewek itu kan nanti ada dua mobil ya. Kita itu di belakang. Kalau Forkopimda itu pejabat sudah nyampe, kita masih di belakang tuh lari-larian banget itu. Sampai ngos-ngosan gitu. Itu nggak enaknya. Terus kita jarang ada waktu di rumah. Saat Jarang jam sama keluarga iya. gitu ya. Memang saya belum berkeluarga ya. Semoga segera ya. Iya, amin. Gini, kalau toh sudah di luar jam kerja itu kita masih los. Kadang juga pulang maghrib. Hampir juga pernah saya pulang jam 11 malam itu. 11 malam? Iya, pulang sendiri. Sendirian? Sendiri. Itu kan nggak enaknya ya? Iya. Masih ada lagi nggak? Masih ada sebenarnya. Banyak? Banyak. Wah, kok banyak? Kalau enaknya ya itu bener kata Mbak Brenda tadi, bisa
jalan-jalan gitu. Sambil jalan-jalan kita bisa mengenal ini daerah ini kita juga ketemu sama ini. Jadi kita lebih dikenali orang gitu. Suatu saat ada kegiatan lagi, oh mbaknya ini gitu. Ya, ketemu sama artis juga gitu. Ya semua orang-orang penting lah. Orang-orang penting ya. Kalau artis jarang sih. Artis siapa? Jarang ya. Iya. Nggak ada artis. Kalau Mbak Kiki pengalaman sampai ke luar negeri dibawa karena ngawal ibu gitu pernah? Nggak pernah itu. Nggak pernah ya. Kalau dinas luar tuh kebanyakan Mbak Brenda ya. Oh, Saya gitu. itu di dalam ya. Kalau ketemu sama orang-orang penting gitu kan ya, Iya. yang menurut Mbak Kiki paling ini pejabat tinggi itu siapa? Siapa ya? Dulu itu Bu Arumi. Bu Arumi. Iya. Itu nggak hanya sekedar ketemu atau bisa ngobrol dengan beliaunya atau gimana? Hanya sekedar ketemu, Hanya kita sekedar kegiatan ketemu. ya. Hmm. Cuma di kegiatan gitu. Kalau ke Jakarta juga pernah? Kalau ke Jakarta saya nggak pernah. Nggak pernah. Mbak Brenda ya? Iya, Mbak Ke Brenda. Jakarta. Saya paling jauh itu ikut ibu di Jombang. Oh, ke Jombang. Iya. Mbak Brenda sampai ketemu artis nggak? Kalau keluar kota gitu? Ketemu artis nggak pernah sih. Nggak Jadi pernah ya? karena kan kita kalau keluar kota itu pasti karena dinas luar, jadi urusan kedinasan atau mungkin event gitu, tapi eventnya itu dari dinas juga, misalnya dari dinas pariwisata gitu. Kayak di Jakarta itu dari dinas pariwisata untuk mempromosikan Kabupaten Nganjuk itu di Jakarta sana. Jadi budayanya Kabupaten Nganjuk itu apa, makanan khasnya apa, mempromosikan seperti itu. Kalau spesifik untuk ketemu sama artis gitu jarang. Pernah sekali 2 kali tapi jarang. Kalau pejabat pasti sering begitu ya? Iya, kalau pejabat. Siapa yang mungkin pejabat yang memang dari dulu diidolakan sama Mbak Brenda dan karena ikut jadi pengawal ibu akhirnya bisa ketemu, kira-kira siapa? Ya Ibu Arumi itu. Ibu Arumi. Kenapa kok milihnya Ibu Arumi dua-duanya? Ada Cantik apa dengan satu, 2 masih muda, gitu ya? tapi bertalenta. Orangnya pinter juga, terus humble, terus enggak misalkan sama orang biasa gitu atau sama kita yang hanya istilahnya kalau pengawal pejabat itu kan punya keterbatasan ruang ya Mas. Jadi ketika ada private rumah khusus untuk pejabat itu semuanya itu di luar. Jadi pejabatnya masuk, kita antar sampai pintu aja, situ kan sudah masuk. Tapi kalau Bu Arumi itu masih mau salaman dulu gitu, masih mau menyapa gitu. Ternyata pertimbangan cantik itu juga jadi pertimbangan perempuan ya. Saya kira laki-laki aja yang mempertimbangkan itu gitu. karena Mbak Arumi cantik kan senang gitu kan. Iya, lihatnya aja senang gitu. Walaupun Mbak Brenda sama Mbak Kiki juga perempuan. Kalau Mbak Desi, saya sekarang tanya yang ini, pengalaman yang menurut Mbak Desi paling menarik atau berkesan ya selama melaksanakan tugas kayak gitu, selain mendata PSK tadi gitu. Kalau mendata PSK kayaknya gampang gitu ya, atau bahkan justru membahayakan ke Mbak Desi gitu. Boleh diceritakan apa tuh? Ada sih, tapi tahun berapa ya saya lupa karena sudah lama. Itu waktu operasi pasir Operasi di pasir. daerah Munung. Iya. Operasi pasir itu gimana, Mbak? Ini pengerukan pasir yang di sana. Oh. Jadi itu karena gabungan sama Satpol PP Jombang, kita pernah disandra di sana. Disandra? Iya. Mbak Desi disandra? Iya. Hanya Mbak Desi aja yang Enggak disandra? sih, satu tim. Saya kira Mbak Desi aja yang disandra. Satu tim? Iya. Berapa orang tuh? Waktu itu ada sekitar 12 lebih ya. Tapi akhirnya sore kita sudah karena ada negosiasi kan. Akhirnya ya dibebaskan. Cuma kan mungkin pihak sana itu karena kita gabungan sama Jombang, kalau Jombang kan peralatannya lebih lengkap ya. Jadi dia punya denso dan sebagainya. Kok PPP Nganjuk kan waktu itu belum ada. Kalau sekarang sedang belum ada. Jadi sana langsung Mas, misal perahu gitu
ya langsung dibelah jadi 2 seperti itu. Mungkin orang Munung itu kan ini kan masih perbatasan Nganjuk sama Jombang. Ya, jadi kok yang lebih ini kok Satpol PP Jombang gitu. Tapi itu sudah berapa tahun yang lalu sih. Tanya ODGJ juga. Kalau di sandranya berapa lama? Cuma sampai sore aja. Dari pagi sampai sore seharian gitu. Ya, itu perempuan semua atau ada laki-laki? Perempuannya ada 3, terus laki-lakinya ada berapa ya? Pokoknya berapa? Ya selebihnya laki-laki gitu ya. Ada juga yang sampai kepalanya bocor juga pernah ada. Itu anggota? Anggota juga. Pada saat disandra itu? Oh itu beda lagi. Beda cerita ya. Tapi sama-sama ketika kita operasi galian pasir. Karena dilawan oleh penambang. Iya. Kok bisa sampai disandra itu? Ya itu tadi mas, karena kan kita gabungan kan. Nah tadi dioperasi kan wilayah Nganjuk. Kok ada karena perbatasan itu tadi. Gitu. Enggak, maksud saya nggak bisa melawan atau bagaimana? Waktu itu ada polisi juga. Cuma mereka kan, ini kan wilayah Nganjuk nih. Kok wilayahnya Jombang ikut masuk gitu. Itu warganya sana. Tapi dia sudah dikelirkan sama Pak Kapolres juga sih waktu itu. Sama bupati juga. Itu yang paling di sana itu masuk kecamatan Megaluh ya kalau nggak Oh, salah ya. ya, nggak yang Jombangnya. Kayaknya saya pernah ingat dulu memang ramai itu. Iya. Jadi mereka lihat kita tuh nggak ada perlawanan sama sekali. Kemudian mereka maju gitu kan. Loh, kamu Satpol PP mana? Kamu Satpol PP mana? Gitu harganya. Waktu lagi ramenya siapa Nurman Kamaro atau siapa itu loh, jadi lama banget. Lama. Waktu DGJ juga. DGJ gimana ceritanya? Kalau DGJ, kalau DGJ sih serunya apanya ini pengalamannya ya? Ya boleh semuanya sih, serunya atau. Waktu pertama kali COVID, itu kan aku nggak bilang banyak orang yang stres, enggak ya, cuman ada waktu tapi itu ada laporan. Tapi saya nggak termasuk yang enggak, stres. janganlah. Ada laporan itu karena COVID, ekonominya kan dia menurun ya, jualan juga nggak laku. Sempat ada laporan itu di daerah Guyangan ke selatan, itu dia melaporkan istrinya karena istrinya sempat karena masalah ekonomi itu sempat mau bawa lari anaknya yang bayi. Nah itu kan dia pinter ngaji sebenarnya. Aku pernah didorong sampai jatuh. Sama yang perempuan tadi? Iya. Tapi dia pinter loh. Bahasa Inggris pinter, ngaji pinter. Dia depresi karena kan jualan di pasar. Nggak laku-laku. Iya, nggak ada pemasukan sama sekali. Untuk Pasarnya beli susu ditutup. dia nggak bisa. Kenapa? Iya, untuk beli susu dia nggak bisa. Akhirnya seperti itu. Terus Satpol PP dapat laporan dari suaminya gitu. Ya. Terus tim Satpol PP ke sana. Kita kan kalau termasuk Mbak Desi gitu. Kalau sekarang kan udah enak ya, kalau mau laporan kan sekarang ada SPAN. Kemudian bisa lewat comment center. Kemudian SPAN itu apa tuh? Bisa jelasin biar sahabat Nadi dan masyarakat umum tahu ini SPAN. Biar nggak hanya Mbak Desi aja yang tahu gitu. Jadi itu melalui aplikasi untuk pengaduan-pengaduan. Harus download dulu nih berarti. Kenapa? Misal saya nih. Iya. Saya harus download dulu, namanya aplikasinya SPAN. Kemudian SPAN. Terus bisa lewat comment center juga bisa. Kalau pakai SPAN tadi gimana caranya? Di situ saya harus mencantumkan nama atau bagaimana? Iya. Nama, alamat, nomor telepon seperti biasa sih mas, lewat Instagram juga bisa. Kemudian ada pengaduan yang ke kantor, nggak ada. Kalau yang waktu itu Satpol PP terima aduan kayak gitu ya. Yang pada saat ke sana tim Satpol PP termasuk Mbak Desi, dan Mbak Desi dapat pengalaman didorong sampai jatuh. Sempat didorong. Sampai terluka nggak ya? Enggak sih. Ada yang nolongin Mbak Desi waktu itu? Adalah tim kita tuh geraknya apa? Ya. Jadi jiwa korsanya dan sebagainya tuh ketika teman jatuh langsung ditolong. Tapi tanpa meninggalkan yang DGJ-nya tadi ya. Itu sudah masuk DGJ atau belum? Yang perempuan tadi? Oh DGJ. Sudah dites. Gimana cara ngetesnya? Jadi kita kalau
kan ada dari Dinsos juga. Kita kan pasti koordinasi sama Dinsos. Ini ada laporan gini nih, solusinya gimana? Nanti tetap koordinasi antara Satpol PP dan Dinsos. Kemudian dari Puskesmas juga ada gitu ikut ada, gitu ya? iya, tim terkait. Yang jatuh tadi Mbak Desi terluka? Kan enggak tadi. Oh enggak ya? Cuman kan sempat ini ya. Kaget gitu ya? Kalau cerita yang lain? Ya, yang seru nih. Yang seru aja lah. Jangan yang susah-susah. Nanti, gitu ya. Ini Masnya mau cerita apa? Karena Pol PP tuh banyak sekali pengalaman yang tadi UDGJ sudah pernah, PSK sudah, di apa namanya, di Jombang tadi Pasir sudah, Minhol itu apa tuh? Minuman beralkohol. Jadi penertiban Penertiban. Ini nih dia pernah ikut waktu itu, jadi dia juga punya pengalaman. Coba diceritakan Mbak Brenda. Boleh tuh, biar nggak Mbak Desi aja yang cerita. Saya jarang sebenarnya ikut, jadi hanya beberapa kegiatan gitu diajak gitu Mas. Waktu itu ada satu pengalaman tuh, Minhol itu ilmu baru juga buat saya. Jadi pengalaman pertama saya ikut Minhol di kegiatannya Mbak Desi itu di daerah Berbek lah gitu, daerah Berbek itu. Terus biasanya saya pikir kalau kita mau penertiban gitu kan, ya hanya di tokonya itu yang kita ada laporan. Nah, ternyata orang-orang Satpol PP itu jago-jago loh Mas. Sudah ini hidungnya itu sudah ada radarnya. Oh gitu ya. Jarak berapa, radius jadi berapa meter itu? Saya nyariin apa gitu di belakang rumah gitu, terus di kebun-kebun gitu nyariin apa. Ternyata Minholnya itu enggak ada di situ. Di kebun. Jadi di tokonya nggak ada. Enggak ada. Ternyata di rumah juga enggak ada. Jadi di belakang rumah di kebun ditaruh di sak, ditumpuk-tumpuk sama sampah-sampah, kadang ditumpuk-tumpuk sama jerami, terus pohon-pohon pisang yang sudah ini tuh ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Jadi nyarinya itu nggak hanya di situ, jadi ada beberapa orang itu yang ada di situ untuk nyari, tapi itu hanya untuk mengalihkan gitu loh. Jadi biar orangnya tuh sibuk di situ. Tapi tim yang belakang itu ini nggak apa-apa ya triknya dibongkar ini. Enggak. Tapi orang-orang itu sekarang triknya sudah beda lagi. Oh gitu, memang kayak trik ya Satpol PP itu ya? Kayaknya dia sudah hafal. Sudah hafal, jadi Satpol PP itu udah tahu sembunyinya tuh gini-gini, jadi sudah ganti lagi. Jadi ini loh, hidungnya ini loh, yang saya orang Satpol PP yang sudah senior itu saya salut sekali. Daya penciumannya tajam ya? Iya, jadi bisa mengecek situasinya gitu. Jadi Satpol PP itu nggak hanya laporannya gini dan formalitas dicek, habis itu ditanya-tanya itu selesai gitu, enggak. Jadi terus ada waktu skill itu, sendiri. Waktu itu ketemu di kebun, banyak waktu itu. Banyak yang Mbak Nika. Waktu itu pendapatan paling banyak di situ. Iya. Jadi nggak terkecoh Satpol PP ya, akhirnya sampai, bisa bongkar. Iya, sampai jirigen itu isinya Arab. Itu dimusnahkan ya? Dimusnahkan. Tapi kita kasih ini ya, kita kan pasti ada BAP tuh. Kalau misal dalam 30 hari dia nggak bisa mengurus izin, ya harus dimusnahkan. Dan yang waktu itu nggak bisa ngurus izin. Iya. Kalau Mbak Kiki gimana tuh ceritanya? Apa itu? Ya barangkali kan ini cerita dari Mbak Brenda, Mbak Desi tadi banyak nih waktu ikut operasi gitu. Kalau Mbak Kiki nggak pernah ikut operasi? Pernah, 1-2 kali saja. Nggak selalu menetap kayak Mbak Brenda, kayak Mbak Desi itu kan jarang. Lebih ke pengawalan. Jadi agak minim ya kalau operasinya ya. Nggak pernah punya pengalaman kayak Mbak Desi tadi sampai jatuh gitu ya di berhadapan dengan masyarakat yang ya harus dilayani juga walaupun akhirnya jatuh ya. gitu. Pernah itu dicemooh sama warga waktu ibu ada kegiatan tuh pernah dicemooh sama warga itu karena
kan warga itu seneng banget sama Bu Yuni ya. Setiap kali ketemu itu ibu minta selfie gitu. Sedangkan kegiatan kan kita mau dimulai, kita harus on time gitu. Jadi yang patwal itu harus mengkoordinir sama humas, dimintai tolong sama humas ya, Mbak itu segera ibu disuruh kesini aja, jangan lama-lama gitu. Saya bilang, ibu mohon maaf ya, nanti saja, foto-fotonya nanti saja setelah kegiatan selesai. Apa toh Mbak, kok aku pengen minta foto sama Ibu Yuni kok gitu. Banyak sekali seperti itu. Iya, harus sabar ya. Iya. Sering ya Mbak ya dicemooh kayak gitu. Sering. Ya itu masyarakat kita iya, ya. Iya, masyarakat saking kagumnya sama Bu Yuni mungkin. Bukan kagum Mbak Kiki ya. Nanti kalau Mbak Kiki jadi kayak Bu Yuni mungkin juga bisa begitu, dikagumi banyak orang gitu ya. Amin. Amin aja. Ya, cerita dari Mbak Desi, dari Mbak Brenda, dari Mbak Kiki ini cukup banyak yang sudah disampaikan, dan ada yang seru, ada yang juga menyedihkan gitu ya, sampai jatuh tadi, terus kemudian di Jombang tadi gimana, di Sandra itu kan mengerikan ya. Jadi cerita-cerita ini masyarakat mungkin nggak banyak tahu gitu ya. Taunya Satpol PP itu razia, operasi, ada PKL ditertibkan, mungkin taunya itu. Tapi di sisi yang lain kan banyak yang dilakukan Satpol PP, resikonya juga dihadapi oleh Mbak Desi, oleh Mbak Brenda, oleh Mbak Kiki kayak gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas ceritanya. Semoga menginspirasi dan tetap semangat. Kalau bosan ya dikuat-kuatin ya. Ngawal kemana-mana dicemooh orang kayak gitu ya Mbak ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mengikuti podcast ini. Jangan lupa ikuti terus podcast dari Narasi dan Informasi, yang kami pastikan kami akan menghadirkan narasi yang bermanfaat, yang edukatif, dan informasi yang tentu tidak hoax, informasi yang tersaji dengan baik, yang datanya pasti akurat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.